Ya, halo semua. Bertemu lagi ya dengan saya di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan sharing ke kalian mengenal tombol-tombol di kamera Nikon, khususnya Nikon DSLR ini ya. Oke guys, sebelumnya akan saya jelaskan dulu, saya memakai Nikon tipe D5200. Jadi setiap kamera Nikon itu tombolnya jumlahnya itu beda-beda ya, tapi pada intinya logo-logonya itu sama. Jadi kalian tinggal menyesuaikan saja ya sesuai dengan logonya. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi tombol-tombol di kamera ini berdasarkan fungsi standar atau fungsi umum, karena ada beberapa tipe kamera Nikon yang bisa kita custom ya tombol-tombolnya. Oke, langsung saja ya guys. Jadi yang pertama itu ini tombol on off-nya ya. Dan mudah saja sebenarnya tombol on off ini fungsinya untuk menyalakan atau mematikan kameranya ya. Nah, jika kita on kan jadi nyala ya. Jika kita off, nah jadi mati ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah tombol ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengambil foto atau menjepret ya. Selanjutnya ada di bagian belakang tombol on off ini ada tombol record. Ini ya, ada titik merahnya ini ya. Nah, tombol ini fungsinya adalah untuk mulai merekam video pada kamera Nikon. Oke, jadi akan saya contohkan. Nah, yang pertama kita masuk ke live view, dan jika kita ingin merekam, nah ini pencet yang tadi ya, ini kita pencet. Nah, kita pencet dan otomatis akan merekam seperti ini ya, rek ini. Oke, selanjutnya ada tombol ini, tombol yang di belakang on off ini ya, yang sebelah kanan. Jadi logonya itu adalah kotak dan ada plus minusnya. Dan juga di sampingnya ini juga ada logo seperti roda ya. Nah, di sini. Jadi ini fungsinya sebenarnya bisa kita gunakan untuk banyak fungsi ya. Tapi pada intinya ini berfungsi sebagai pengatur pencahayaan di kamera kita. Nah, misalkan kita berada di mode manual ini ya, mode M. Jadi di mode M ini fungsi dari tombolnya adalah sebagai pengatur ini bukaan lensa ya. Jadi cara menggunakannya, kita tekan tombol yang tadi, lalu kita putar scrollnya. Nah, jika kita putar ke kanan maka akan bertambah bukaan lensanya dan akan semakin gelap hasilnya. Jika kita putar ke kiri maka akan berkurang angkanya dan akan lebih terang hasil fotonya ya. Dan jika kita pindah ke mode A ya, nah di bawahnya mode M, maka fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan ini yang di sini ya. Caranya sama, kita pencet tombol tadi dan kita putar scrollnya untuk menambah atau mengurangi kecepatan. Dan selanjutnya jika di mode S, di bawahnya mode A ini ya, fungsinya itu adalah untuk menambah kompensasi pencahayaan ini yang di pojok bawah ini ya, yang ini. Jadi caranya sama, kita putar scrollnya sambil kita tekan ya. Nah, selanjutnya di mode P, di bawahnya mode S. Jika di mode P ini, itu juga sama ya guys, sebagai pengatur kompensasi pencahayaan yang di bawah ini ya. Selanjutnya adalah tombol ini, info. Tombol info ini fungsinya, nah untuk menyalakan layar ya. Nah, mematikan dan menyalakan layarnya. Nah, maaf kalau kurang jelas ya guys, karena ini saya kasih pelindung tombolnya. Dan selanjutnya ini adalah tombol kotak-kotak bertumpuk ini ya. Ada lambang jam dan lambang remote juga. Jadi ini fungsinya adalah bila kita pencet akan masuk ke mode pelepas. Jadi mode pelepas ini diantaranya adalah bingkai tunggal, lambang S ini. Jadi kalau bingkai tunggal itu dalam sekali potret hanya bisa satu buah foto, dan kalau ini yang lambang L dan kotak bertumpuk ini adalah mode berkelanjutan. Jadi jika kita pilih ini nanti kita bisa mengambil foto secara banyak ya, sekali jepret bisa banyak. Tapi ini adalah yang low, jadi kecepatannya itu low, rendah ya. Dan yang selanjutnya ada ini H, bisa kita motret jumlahnya banyak dan tinggi juga kecepatannya. Dan selanjutnya adalah timer atau pewaktu otomatis. Jadi ini bisa kita gunakan untuk misalnya selfie gitu ya.
kita pakai timer. Dan selanjutnya adalah ini tombol scroll yang gede ini ya, bagian atas. Ini biasanya umum kalau di Nikon ya, tampilannya seperti ini. Ini adalah untuk mengatur mode, misalkan mode manual, mode A, S, dan P, mode otomatis. Kita bisa pilih ini sesuai kebutuhan kita ya. Nah, selanjutnya di Nikon D5200 ini adalah ada tombol ini. Nah, ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk masuk ke mode live view atau memotret dengan layar ya. Cara menggunakannya kita tekan ke bawah. Nah, akan masuk ke mode layar. Jika kita ingin masuk ke mode ini bidik lagi, kita tinggal pencet lagi ke bawah. Nah, jadi fungsinya untuk masuk dan keluar mode pemotretan di layar ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian samping kamera ya. Jadi di samping ini adalah ada tombol ini, tombol flash yang bagian atas yang lambangnya kilat. Jadi ini fungsinya adalah untuk membuka flashnya seperti ini ya. Nah, jadi terbuka ya. Untuk menutupnya kita tinggal tekan, nah sampai klik itu ya. Dan selanjutnya yang bagian bawahnya ada tombol FN ini. Maaf ya kalau kurang jelas. Jadi tombol FN ini bisa berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan ISO. Caranya kita tekan tombol FN-nya, lalu kita bisa putar. Nah ini ya scrollnya. Nah, kan otomatis ISO-nya akan bertambah dan berkurang ya. Jika kita putar ke kiri akan berkurang, jika kita putar ke kanan akan bertambah ISO-nya. Oke, selanjutnya ini ada tombol yang di bawah logo D5200 ini. Ini adalah tombol untuk melepas lensa. Jadi caranya jika kita ingin melepas lensanya, kita tekan ini. Nah, tekan terus. Lalu kita putar ke arah kiri. Jika kita ingin memasang lensanya, kita tidak perlu untuk memencet ini. Nah. Selanjutnya adalah ada di tombol di lensanya. Ada tombol untuk A dan M. Nah, kalau di Nikon ini, kalau A untuk autofocus lensa dan M untuk manual fokus lensa. Dan untuk lensa yang sudah dibekali dengan teknologi VR atau vibration reduction ya, kalau nggak salah. Jadi ini adalah tombol untuk mengatur VR-nya. Bisa kita nyalakan on atau off. Jadi ini fungsinya untuk meredam getaran gitu ya. Misal kita mau mengambil foto di kondisi cahaya yang redup supaya tidak terlalu goyang, bisa gunakan ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian belakang ya, atau bagian utama lah ya. Di bagian ini ada cukup banyak ya di Nikon D5200 ini. Yang pertama kita mulai dari sebelah kiri dulu yang sedikit ya. Jadi ada tombol menu. Nah, jadi tombol menu ini adalah untuk kita mengatur-atur kamera ya. Misalkan kita mau ke pengaturan menu pemotretan atau pengaturan misal kecerahan layar, format tampilan informasi, bersihkan sensor gambar. Selanjutnya adalah tombol I. Jadi tombol I ini adalah berfungsi untuk mengatur bagian bawah ini ya, yang pengaturan di sini. Nah ini. Jadi untuk masuk ke pengaturan sini kita bisa tekan tombol I. Misalkan kita ingin mengatur kualitas hasil fotonya, misal normal atau fine atau raw gitu ya. Dan juga ada menu HDR, menu white balance, ISO juga bisa lewat sini ya. Untuk kompensasi pencahayaan, pengukuran. Selanjutnya adalah tombol AEL, AFL. Jadi tombol ini bisa kita gunakan untuk mengunci gambar ya. Jadi seperti ini ya. Nah, misal kita masuk ke bagian gambar atau hasil foto, kita tekan AFL dan AEL. Nah, maka akan terkunci seperti ini ya. Dan jika kita sudah mengunci ini, gambarnya itu tidak bisa dihapus ya. Jadi ini juga bisa sebagai pelindung gambar ya, atau untuk melindungi gambar, supaya misal kita salah gitu memencet tombol hapus jadi kehapus, itu kita bisa mengantisipasinya dengan menggunakan ini ya, tombol AEL dan AFL ini. Selanjutnya adalah ini, ada tombol ini.
main dan plus. Scroll main dan plus ini fungsinya adalah untuk mengatur ketajaman dari jendela bidik ini. Misalkan saat kalian ingin membidik dan dirasa kurang tajam, kalian bisa mengatur dengan tombol ini ya. Jika ke kanan plus, jika ke kiri min. Oke, selanjutnya adalah tombol scroll. Ini ya. Jadi ini adalah fungsinya banyak ya. Nah, bisa sebagai untuk mengatur kecepatan pada mode manual. Bisa juga untuk menggeser gambar juga bisa. Dan untuk mengatur ISO, mengatur exposure atau yang lainnya ya. Jadi fungsinya banyak. Nah, selanjutnya adalah tombol kotak segitiga ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk melihat hasil foto kita ya, atau hasil video kita. Nah, selanjutnya adalah tombol ini, navigasi. Sebenarnya ini adalah tombol yang umum, bisa kita jumpai di handphone jadul atau di remote juga ada ya ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengatur posisi ya. Misal kita masuk ke hasil gambar, kita bisa geser menggunakan ini. Dan juga tombol OK, jadi ini bisa untuk memilih ya, kalau tombol OK ini. Selanjutnya adalah ada tombol kaca pembesar yang plus. Jadi ini fungsinya adalah untuk memperbesar gambar. Nah, untuk ngezoom. Nah, kalau di bawahnya kan ada ini tombol kaca pembesar min, jadi ini untuk mengecilkan gambar. Nah, jadi selanjutnya ini ada tombol bergambar tempat sampah. Jadi ini fungsinya adalah untuk menghapus gambar. Nah, misal kita masuk ke hasil gambar terus mau kita hapus, kita bisa pencet tombol ini. Maaf. Nah, kalau di Nikon itu untuk menghapus fotonya ya, itu kita pencet 2 kali yang tombol tempat sampah ini. Nah, oke, sekian dulu ya video dari saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.